Gimana jadinya? Kalau orang yang tidur sekasur sama kamu ternyata diam-diam punya rencana untuk memutilasi dan merebus tubuhmu? Dan apa jadinya kalau cinta berubah jadi tragedi, dan rumah yang harusnya jadi tempat aman, malah jadi TKP pembunuhan keji? Korban dalam kasus ini adalah seorang transgender asal Indonesia yang dikenal baik, sayang keluarga, dan dikenal pekerja keras. Tapi sangat disayangkan, kisah hidupnya berakhir dengan tragis. Dia dimutilasi, bahkan direbus. Kasus ini bukan cuma tentang pembunuhan, tapi cinta yang salah arah, dan kebohongan yang meledak jadi petaka. Inilah kisah tragis Mayang Prasetyo, seorang wanita transgender asal Lampung yang dibunuh suaminya, Marcus Peter Volke. Kasus ini sempat mengguncang Australia dan Indonesia tahun 2014. Dan di video ini, kita akan bahas kronologi lengkapnya, latar belakang kedua tokoh, misteri di balik hubungan mereka, sampai fakta-fakta mencengangkan yang terbongkar setelah kejadian. Jadi, pada 13 Februari 1987, lahir seorang anak laki-laki bernama Febri Ardiansyah di Tanjung Karang, Lampung. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Febri sudah menunjukkan bahwa dirinya berbeda. Bukan karena nakal atau bandel, tapi karena sifatnya yang lebih lembut dan feminin. Ketika anak laki-laki lain bermain bola, main layangan, atau kejar-kejaran, Febri lebih senang main boneka, bermain masak-masakan, dan bercengkrama dengan adik-adik perempuannya. Ibunya sempat heran, tapi tetap membiarkan anaknya berkembang sesuai apa yang dia suka. Dari kecil, dia udah kayak cewek banget, ujar sang adik suatu waktu itu. Di sekolah, Febri juga lebih nyaman berteman dengan para perempuan. Ia dikenal ramah, perhatian, dan pendiam. Tapi di balik itu semua, ada gejolak batin yang tidak pernah ia tunjukkan secara terang-terangan. Jadi Febri ini merasa bahwa dirinya adalah perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Setelah lulus SMA pada tahun 2005, Febri memutuskan untuk merantau ke Bali. Di sana, ia bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang. Ia mulai mengenal komunitas LGBTQ, dan dia merasa lebih diterima. Untuk pertama kalinya juga, Febri di sini merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Bekerja keras sambil menabung, saat itu Febri mulai menyusun rencana hidup barunya. Febri berencana untuk mengubah identitas dan tubuh sepenuhnya menjadi perempuan. Dengan keinginannya yang kuat, ia bilang kepada ibunya. Ibunya terkejut dan meminta Febri berpikir ulang. Tapi keputusannya sudah bulat. Akhirnya, pada 19 Maret 2009, Febri terbang ke Thailand untuk menjalani serangkaian operasi. Mulai dari payudara, alat kelamin, hingga perawatan fisik lain. Setelah itu, ia juga mengganti nama menjadi Mayang Prasetyo. Nama Mayang diambil dari penyanyi favoritnya, Mayang Sari. Dengan harapan ia bisa sesukses idolanya. Sedangkan nama Prasetyo adalah nama mantan kekasihnya, yang pernah ia cintai dalam-dalam. Setelah dia kembali ke Bali dengan identitas baru sebagai Mayang, ia mulai menata hidup. Ia bekerja keras, bahkan mengaku kepada keluarganya bahwa ia menjadi penarik kabaret di kapal pesiar mewah. Jadi penghasilannya ia kirimkan ke kampung untuk menyekolahkan adik-adiknya, membantu ibunya, dan menafkahi neneknya. Namun di balik pekerjaan formal itu, Mayang juga menjalani pekerjaan sampingan sebagai wanita panggilan kelas atas. Kliennya mayoritas adalah bule. Dan dari sinilah ia bertemu seorang pria Australia bernama Marcus Peter Volke, seorang koki muda. Dari sinilah cerita cinta yang rumit dan kelam antara Mayang dan Marcus dimulai. Jadi, dari pekerjaan sampingan itulah, Mayang bertemu dengan pria yang bukan hanya menjadi pasangan hidupnya, tapi juga menjadi orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara paling tragis. Namanya Marcus Peter Volke, pria kelahiran Australia, usia 28 tahun. Jadi di media sosial, ia tampak seperti pria ideal. Foto-fotonya menunjukkan ia penyayang binatang, sering mengunggah anjing dan kucing, dia hobi memasak, dan terlihat tenang serta kalem. Tapi tak banyak yang tahu, bahwa Marcus sebenarnya menyimpan rahasia gelap. Marcus bekerja sebagai koki, awalnya di restoran milik keluarganya. Tapi hidupnya mulai goyah ketika ia terlilit utang kartu kredit yang cukup besar. Karena gaji sebagai koki tak cukup untuk membayar hutang. Akhirnya dia mencari alternatif. Jadi seperti Mayang,
Markus pun mengambil pekerjaan sampingan sebagai pria panggilan. Dan di titik inilah, jalan mereka bertemu. Pertemuan mereka cepat berubah jadi hubungan yang intens, yang dimana mereka saling tertarik, saling menguntungkan, dan saling memahami dunia yang mereka jalani. Mayang, yang punya penghasilan tinggi dari pekerjaannya sebagai PSK kelas atas, kabarnya bisa mencapai $500 per jam. Bahkan Mayang menawarkan diri membayar utang-utang Markus. Tapi tentu, itu bukan tanpa syarat. Aku bantu kamu bayar semua, asal kamu nikahi aku. Biar aku bisa dapat izin tinggal permanen di Australia. Markus melihat ini sebagai kesempatan emas. Dan ia setuju. Di tahun 2013, Markus ikut Mayang pulang ke Indonesia untuk bertemu keluarga Mayang dan minta restu. Ajaibnya, Markus berhasil memikat hati keluarga Mayang. Ibunya Mayang kagum. Karena Markus sopan, perhatian, bahkan ikut masak di dapur dan bertanya soal bumbu masakan Indonesia. Semua terlihat tampak sempurna. Aku belum pernah lihat laki-laki sebaik ini buat anakku, ujar ibunya suatu waktu. Restu pun diberikan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah secara resmi saat singgah di Copenhagen, Denmark, pada 1 Agustus 2013. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk berhenti bekerja di kapal. Setidaknya begitu yang mereka katakan, lalu mereka memutuskan untuk pindah ke Brisbane, Australia, dan menyewa apartemen di kawasan Tenerife. Pada saat itu, Markus mulai bekerja sebagai koki di restoran lokal, sementara Mayang tetap menjalani profesi lamanya. Namun kini lebih mandiri. Karena mereka tidak lagi bekerja di rumah bordil legal seperti Pleasure Dome, melainkan membuka jasa prostitusi privat dari apartemen mereka sendiri. Apartemen mereka bukan lagi rumah, tapi jadi tempat kerja, tempat rahasia, dan akhirnya, tempat ini menjadi tempat kematian yang sangat tragis. Jadi, seiringnya waktu, hubungan mereka mulai memanas. Hubungan mereka tidak lagi semanis awal. Pertengkaran sering terjadi, terutama soal uang, pekerjaan, dan kecemburuan. Puncaknya adalah pada 2 Oktober 2014, ketika sebuah pertengkaran malam berubah jadi mimpi buruk yang tak pernah bisa dilupakan oleh para tetangga atau dunia. Dan dari sinilah tragedi dimulai. Tanggal 2 Oktober 2014. Sore hari yang biasa, berubah menjadi awal dari tragedi berdarah yang mengguncang Brisbane. Di sebuah apartemen kecil di kawasan Tenerife, Brisbane. Pada saat itu Markus Fall sedang bersama kliennya. Tiba-tiba, teleponnya berdering, Mayang menelpon dengan nada keras dan marah. "Kamu keluar dulu dari apartemen. Aku mau pakai tempat ini sama klien." Markus menurut. Ia keluar bersama kliennya, berpura-pura santai. Tapi suasana hatinya berubah. Tak lama, Mayang menelepon lagi, dengan nada marah, tantrum, dan menyalahkan Markus karena anjing mereka buang air besar di karpet. Dari sini Markus mulai terlihat emosi dan gelisah. Pada malam harinya, sekitar jam 11 malam, Debrina Hooks, tetangga sekaligus manajer apartemen, mendengar suara pertengkaran keras dari unit mereka. Di sini Mayang terdengar mendominasi perdebatan, berteriak, dan bahkan mengancam akan membongkar rahasia Markus ke keluarganya. Pertengkaran berlangsung 30-40 menit, panas dan menegangkan, sebelum akhirnya hening sejenak. Namun sekitar jam 3 pagi, teriakan kembali terdengar, lebih keras dan lebih menyeramkan. Lalu, sunyi total. Tidak ada suara sedikit pun dari apartemen itu. Keesokan harinya, 3 Oktober, Debrina mulai mencium bau menyengat dari lorong apartemen. Ia semprotkan pengharum beberapa kali, tapi tak membantu. Sorenya, ia melihat Markus keluar untuk belanja keperluan, panci besar, sarung tangan, pemutih, lakban, dan tali. Beberapa jam setelah itu, Markus juga sempat pergi ke UGD untuk mengobati luka di tangan kirinya. Yang katanya, ia terluka karena berusaha merebut pisau dari pasangannya saat bertengkar. Saat itu dokter sempat curiga, tapi membiarkannya pergi. Keesokan harinya pada tanggal 4 Oktober, Debrina kembali mencium bau hangus dari unit Markus. Saat itu pintu apartemen sedikit terbuka. Debrina saat itu ia mencoba masuk untuk mengecek, dan terlihat Markus sedang panik mematikan kompor. Di atasnya ada panci besar yang beraroma tidak enak. Dan saat itu Debrina bertanya bau apa ini? Lalu Markus bilang, "Maaf, saya lagi masak sup, kelupaan matiin kompornya." Tapi dalam hati, Debrina tahu sup itu tidak berbau seperti makanan, melainkan bau busuk seperti daging manusia yang direbus.
Saat ditanya keberadaan Mayang, Markus hanya menjawab, "Dia lagi keluar, ada urusan." Pada malam harinya, Markus memanggil teknisi listrik bernama Bradley Coyne. Tapi listrik baru bisa diperbaiki setelah Debrina sebagai manajer memberi akses. Saat Debrina masuk ke unit itu, ia melihat bercak darah di karpet, dan isi apartemen berantakan. Ia pura-pura tenang, memfoto diam-diam, lalu langsung menelepon polisi. Jam 9 malam, polisi tiba. Dari situ Markus mulai gugup, mengatakan Mayang kabur ke Indonesia setelah bertengkar. Polisi saat itu mencium bau busuk dan minta izin masuk. Lalu Markus berkata, "Sebentar Pak, saya kandangin dulu anjing saya." Saat polisi menunggu, Markus kabur lewat pintu belakang. Saat tahu Markus kabur, suami dari Debrina bilang ke polisi kalau Markus kabur dari belakang. Polisi langsung masuk ke apartemen, dan menemukan kantong plastik hitam di mesin cuci. Isinya, potongan tubuh manusia. Di dapur juga polisi menemukan panci besar berisi organ tubuh, serta darah, serpihan tulang, dan aroma busuk memenuhi ruangan. Tim anjing pelacak langsung segera diturunkan. Mereka mengikuti jejak ke tempat sampah di parkiran bawah tanah. Di sana, polisi menemukan Markus dalam kondisi sekarat, tenggorokannya dan pergelangan tangannya disayat dengan pisau 35 cm. Markus mencoba bunuh diri di tempat sampah dengan cara yang brutal. Sayangnya, nyawanya tidak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia jam 10 malam. Nah, dari hasil autopsi menunjukkan bahwa Mayang sudah meninggal saat dimutilasi. Tubuhnya dipotong dalam beberapa bagian, direbus dan dibuang, dengan luka utama di leher dan kepala. Dan jenazah Mayang dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan sebagai laki-laki. Setelah tragedi itu mencuat ke publik, semua orang bertanya satu hal yang sama. Kenapa? Kenapa Markus tega membunuh istrinya sendiri? Dan dengan cara sebrutal itu? Polisi pun mulai menggali lebih dalam tentang kehidupan Markus dan Mayang. Satu demi satu kebohongan mereka mulai terbongkar. Jadi selama ini, Markus dan Mayang mengaku bertemu di kapal pesiar, saat bekerja sebagai koki dan penari kabaret. Tapi ternyata, semua itu tidak pernah terjadi. Mereka tidak pernah bekerja di kapal pesiar. Karena faktanya, mereka bertemu di sebuah rumah bordil legal bernama Pleasure Dome. Di Pleasure Dome, Mayang adalah diva. Ia dikenal sebagai wanita transgender kelas atas, dicintai oleh pelanggan dan dihormati oleh rekan kerja. Sementara Markus, menggunakan nama samaran Hiat Excel, bekerja sebagai PSK pria. Keduanya hidup dari industri seks, dan kerja legal di tempat yang diawasi ketat. Ivan J. Neil, pemilik Pleasure Dome, bilang, "Saya kaget waktu tahu mereka bilang ketemu di kapal pesiar. Itu bohong. Mereka sama-sama kerja di tempat saya." Fakta lain yang mengejutkan, ternyata Markus punya riwayat gangguan kejiwaan. Ia pernah didiagnosis depresi berat, dirawat di rumah sakit jiwa, memiliki kecenderungan bunuh diri, mengalami tekanan mental selama bertahun-tahun. Namun, semua itu tidak pernah terpantau secara serius karena Markus selalu tampak baik-baik saja di permukaan. Motif sebenarnya tak terjawab. Karena Markus meninggal dunia sebelum bisa diinterogasi, tidak ada yang tahu pasti motif utamanya. Apakah karena cemburu? Karena tekanan mental? Atau karena ketakutan akan rahasia yang akan terbongkar? Yang pasti, malam itu Mayang mengancam akan membongkar segalanya ke keluarga Markus. Dan malam itu pula, nyawanya berakhir secara tragis. Setelah proses forensik selesai, jenazah Mayang dipulangkan ke Indonesia. Namun karena dokumen resminya masih atas nama Febri Ardiansyah, ia pun dimakamkan sebagai laki-laki. Padahal, seluruh hidupnya ia berjuang untuk menjadi perempuan. Tapi pada akhirnya, bahkan dalam kematiannya identitasnya kembali ditolak. Jadi, dari kisah Mayang ini bukan hanya soal pembunuhan, tapi tentang identitas, penerimaan, cinta yang salah arah, dan bahayanya rahasia yang tak pernah diceritakan. Yang dimana, dari luar, Markus terlihat seperti pasangan yang sempurna, sopan, penyayang, dan perhatian. Tapi di dalamnya ia menyimpan bom waktu. Tentunya, kasus ini mengajarkan kita satu hal, bahwa dalam hubungan, kebenaran dan komunikasi jauh lebih penting dari sekadar cinta. Karena ketika kepercayaan hilang yang tersisa hanyalah kegelapan.
Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar. Bagi kalian jangan lupa komen, cerita apa yang enak buat dibahas besok. Jangan lupa bantu like, subscribe dan share. Terima kasih.